Pada masa dinasti Abbasiyah, hiduplah seorang khalifah bernama Harun al-Rasyid. Beliau sedang dalam perjalanan ke Mekah bersama sahabatnya, dan beliau bertemulah dengan Bahlul al-Majnun. Dan inilah kisahnya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Bahlul yang telah Amirul Mukminin sedang lewat. Wahai Bahlul, apa yang kau inginkan? Amirul Mukminin, Hudzaifah bin Abdillah telah menceritakan kepadaku bahwa ia telah melihat Rasulullah sedang berada di atas unta, dan di bawah unta tersebut ada seorang laki-laki yang tampangnya kusut, tetapi ia tidak mengusirnya atau memukulnya. Wahai Amirul Mukminin, alangkah lebih baiknya jika engkau berkendaraan dengan rendah hati, bukannya keangkuhan. Wallahi engkau benar. Tambahkanlah nasihatmu kepadaku, wahai Bahlul. Katakanlah engkau telah menguasai seluruh dunia dan negeri ini. Namun setelah itu apa? Engkau akan dikubur di dalam tanah dan orang-orang akan menguburkanmu di dalam tanah. Terima kasih atas nasihatmu, wahai Bahlul. Apakah kamu memiliki hutang? Izinkanlah saya untuk membayarnya. Tidak perlu, Amirul Mukminin. Kembalikanlah hak orang kepada pemiliknya dan tunaikanlah kewajibanmu kepada rakyatmu. Terima kasih, Bahlul. Nasihatmu sangat bermanfaat untuk membangun negara ini. Begitulah kisah keteladanan yang dapat diambil dari Harun al-Rasyid, yaitu rendah hati. Beberapa tahun kemudian, di sebuah istana Harun al-Rasyid, beliau sedang duduk di singgasananya ditemani oleh seorang pengawal. Wahai pengawal, bisakah engkau menolongku? Tolong panggilkan seorang ahli hikmah ke sini. Entah kenapa saya sedang merasa gelisah. Dan tolong panggilkan pelayan untuk menyiapkan makanan untuk si ahli hikmah. Baik, Khalifah, saya pamit undur diri. Izin melapor, Khalifah. Saya telah membawa seorang ahli hikmah. Terima kasih pengawal. Silakan kembali. Baik, Khalifah. Assalamualaikum, Khalifah. Waalaikumsalam. Silakan cicipi hidangan yang telah kami sediakan, wahai ahli hikmah. Terima kasih atas hidangan. saat sedang mencicipi hidangan, mereka berbincang-bincang tentang masa di mana Harun al-Rasyid menjabat sebagai seorang khalifah. Tibalah saat ketika Harun bertanya tentang kegelisahannya selama beberapa hari ini. Terima kasih atas hidangannya. Ya, Tuan. Sebenarnya begini, Tuan ahli hikmah. Dari kemarin, aku merasa sangat gelisah. Tolong berikan saya pencerahan agar jiwa saya sehat dan pikiran saya tenang, wahai ahli hikmah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Khalifah, berapakah harga segelas air ini? Harga segelas air ini tidak beberapa dirham, Tuan. Apakah kamu mau? Jika iya, nanti saya kirimkan ke rumahmu maupun sebanyak air yang ada di kolam istana. Terima kasih, Khalifah. Baik sekali hati Khalifah. Izinkan saya bertanya satu kali lagi, Khalifah. Iya, silakan, Tuan. Apakah Khalifah percaya Allah itu Maha Kuasa? Tentu saja saya percaya. Emang ada apa, Tuan ahli hikmah? Seandainya negeri ini dan negeri seberang mengalami kekeringan, berapakah Khalifah hargai segelas air ini? Pertanyaanmu sungguh aneh, ahli hikmah. Tapi meskipun negeri ini kekeringan, saya akan membeli air itu dengan seluruh isi istana ini dan seluruh harta saya, karena hidup lebih penting dari harta dunia ini. Baiklah,
Kalau begitu yang Khalifah lakukan, berarti harta benda yang Khalifah miliki ini hanya Khalifah hargai segelas air. Khalifah harus mengetahui bahwa Allah itu maha kaya, sedangkan kita makhluknya itu maha lemah. Baiklah, terima kasih atas nasihatnya ahli hikmah. Ternyata inilah yang membuat saya ragu dan gelisah selama ini. Saya lupa bahwa Allah Maha Kuasa dan semua ini hanyalah titipan dari Allah. Terima kasih ahli hikmah. Sama-sama ya Khalifah. Saya pulang dulu. Ya, silahkan wahai ahli hikmah. Assalamualaikum ya Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan wahai ahli hikmah. Itulah dua kisah yang patut diteladani dari sifat rendah hati Khalifah Harun al-Rasyid.